Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tanggal 5 April tahun 2020, yaitu dari Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Demikian bunyinya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian." Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota Betania dan bermalam di situ. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sesuai dengan perikop firman Tuhan, bahwa Yesus menyucikan bait Allah. Mengapa sampai Yesus mengusir semua orang yang berjual beli di bait Allah? Apakah kesalahan yang mereka lakukan? Sedikitnya ada dua hal yang terjadi dalam bait Allah tersebut. Yang pertama, Tuhan Yesus mau meluruskan kembali tujuan dari penjualan binatang dan penukaran uang. Apakah mereka bersalah melakukan tukar-menukar uang? Sebenarnya, tujuan dari penukaran uang dan penjualan binatang adalah baik, supaya umat yang datang bisa membawa kurban binatang dan uang sesuai dengan ketentuan bait Allah. Tetapi dalam perjalanan waktu, mulai banyak yang menyalahgunakan tujuan kurban itu. Karena itu jelaslah bahwa tindakan mereka ini benar-benar keterlaluan. Karena mereka menggunakan tempat ibadah untuk berjualan binatang. Mereka berjualan binatang-binatang yang dipakai sebagai kurban bagi Tuhan. Jadi ini bukan pasar biasa yang berjualan segala macam binatang dan daging. Setiap orang boleh membawa sendiri binatang yang akan mereka persembahkan kepada Tuhan. Tetapi itu tentu dapat merepotkan. Apalagi bagi yang datang dari tempat yang jauh. Binatang yang dikorbankan untuk Tuhan haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak bercacat dan sebagainya. Sedangkan para imam yang memang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memeriksa binatang-binatang tersebut untuk bisa mendapatkan untung, memaksa orang-orang untuk membeli binatang di bait Allah dengan mengafkir atau mensortir binatang-binatang yang tidak dibeli di bait Allah. Tepatlah kalau Yesus menyebut mereka sebagai penyamun. Akibat perbuatan para imam tersebut menyebabkan tempat ibadah itu menjadi kotor, ribut, dan bau.
Perhatikan bahwa hal-hal ini membuat Yesus menjadi marah karena sudah banyak melanggar tujuan dari penjualan binatang dan penukaran uang. Tujuannya sebenarnya supaya sesuai dengan Taurat. Mereka juga mengambil keuntungan yang tidak sedikit dari penjualan binatang-binatang tersebut. Mereka menjual binatang-binatang itu dengan harga yang mereka tentukan dan tidak normal. Bukan hanya itu saja, tetapi juga menyediakan tempat penukaran uang. Karena dalam bait Allah tersebut uang asing dinyatakan tidak berlaku sehingga harus ditukarkan dulu sebelum bisa dipakai sebagai alat pembayar. Dari penukaran uang ini, tentu saja mereka mengambil untung lagi. Dengan alasan inilah Tuhan Yesus marah dan menjungkir balikan semua itu supaya mereka sadar bahwa tujuan yang baik itu telah diselewengkan menjadi tujuan mencari untung. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, penerapannya di dalam menghormati gereja juga penting dicontoh. Mungkin kita tidak pernah membawa binatang lagi ke gereja. Dan mungkin kita tidak lagi pernah menukarkan uang lagi di gereja. Tetapi kita telah mengotori gereja dengan membuang sampah. Tidak memperhatikan kebersihan gereja seolah-olah kebersihan gereja bukan merupakan bagian tanggung jawab kita. Apakah kita juga menjaga kebersihan? Kalau saudara menggunakan ruangan, kalau saudara mempergunakan tempat, kalau saudara berada di halaman gereja, atau maaf kalau saudara berada di dalam toilet gereja. Apakah kita menjaga suasana kondusif di dalam gereja atau sesuka hati kita berteriak layaknya di lapangan olahraga? Apalagi ketika sedang beribadah atau melakukan aktivitas dan belajar di dalam kelas masing-masing. Kita bersuara dengan sesukanya. Kita berbicara dengan begitu bebasnya. Dan tidak ada sedikit pun menahan suara kita masing-masing. Dan tentu saja bagaimana kesiapan kita untuk datang beribadah ke gereja. Bagaimana mengenai kesiapan hati dan cara berpakaian kita. Tentu ini juga pantas diperhatikan. Dan itu juga lah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen, sebagai jemaat gereja di tempat ini. Dan yang kedua, bait Allah yang dipergunakan sesuai dengan peruntukannya akan menjadi tempat yang menghadirkan pemulihan dan juga kesembuhan serta menjadi kemuliaan, tempat pemujian bagi nama Tuhan. Setelah Yesus membersihkan bait Allah, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang. Mereka bertemu dengan Yesus dan disembuhkan. Demikian juga kita yang berdosa. Jika dengan kerendahan hati datang kepada Yesus, maka darahnya yang kudus akan sanggup untuk membersihkan dan menyucikan kita. Dan kalau kita telah disucikan, apakah Yesus juga tidak akan sanggup menyembuhkan dan memulihkan kita? Mari datang kepada Yesus dengan kerendahan hati. Mengaku kebesaran dan keagungan daripada Tuhan kita. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk mengusir orang-orang yang menyalahgunakan pemakaian gereja, namun sekaligus juga untuk mengembalikan fungsi gereja yang sebenarnya sebagai rumah doa, sumber kesembuhan dan sukacita bagi setiap orang yang merindukan hal-hal yang kita sebutkan tadi. Hal ini juga mengajarkan bahwa fungsi daripada bait Allah, fungsi daripada gereja adalah sebagai tempat di mana belas kasihan Tuhan dinyatakan. Dengan demikian setiap orang dapat merasakan belas kasihan Tuhan. Dengan demikian setiap orang dapat merasakan kasih Tuhan di dalam gereja. Maka dengan demikian nama Tuhan akan dimuliakan melalui apa yang sudah dia alami oleh setiap orang. Dan itu tidak akan dapat dihambat oleh kekuatan apapun. Baik itu seperti yang kita alami sekarang. Ketika kita beribadah di rumah masing-masing, nama Tuhan akan tetap
dimuliakan. Kemuliaan nama Tuhan tidak akan pernah tetap dihambat oleh apapun, kekuatan apapun, pengaruh apapun di dalam kehidupan kita bergereja. Nah, sekarang gereja, orangnya harusnya dapat menikmati sukacita dan perjumpaan bersama dengan Tuhan. Kita seharusnya juga menggunakan fungsi gereja pada tempat yang sebenarnya. Dan itu merupakan tugas dari semua umat yang percaya. Bukan hanya tugas para pelayan-pelayan di gereja, tetapi juga tugas daripada setiap orang yang mengaku percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya kita semuanya dimampukan Tuhan untuk melaksanakan sesuai dengan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama keluarga kami masing-masing, menaikkan pujian kami, menaikkan syukur kami di dalam nyanyian dan doa yang sudah kami sampaikan. Kami juga sungguh sangat bersyukur ketika firman Tuhan dapat hadir di tengah-tengah keluarga kami, yang walaupun kami tidak dapat secara bersama-sama dengan warga jemaat beribadah di gereja, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya melalui ibadah kami ini mendatangkan sukacita, mendatangkan kesembuhan, dan juga mendatangkan kepercayaan yang semakin teguh di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak akan pernah takut di dalam hidup ini, karena Tuhan ada, karena Tuhan lebih agung, karena Tuhan lebih kuat dan lebih mulia di dalam kehidupan kami masing-masing. Sertai kami Tuhan masing-masing keluarga, sertai setiap orang-orang yang berada di sekitar kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami berada di rumah kami masing-masing, oleh karena keadaan daripada dunia yang sekarang ini, yang sangat menakutkan. Tetapi ketika Tuhan bersama dengan kami dapat menikmati hari-hari yang Tuhan berikan, bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan anak-anak kami. Dan biarlah kami dapat bersukacita senantiasa di dalam rumah. Dan ketika mereka belajar di rumah masing-masing, biarlah mereka tetap mempergunakan waktu yang telah Tuhan berikan, supaya beroleh hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga atas firman yang telah kami dengarkan. Biarkanlah kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kami berdoa juga buat bangsa, negara, dan dunia ini yang sudah banyak mengeluarkan tenaga dan energi serta materi untuk menangkal dan juga melawan penyakit wabah yang sudah mendunia. Dan Engkaulah senantiasa melihat kami, Engkau yang senantiasa menolong kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, keyakinan, dan kepercayaan kepada kami. Dan biarlah ini berlalu oleh karena kekuatan Tuhan semata. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.